Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan menjelaskan sebuah protokol, yang dimana fungsi dari protokol ini berfokus pada komunikasi antar virtualan. Protokol yang akan kami bahas adalah protokol IEEE 802.1Q. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, perkenankan saya, Muhammad Ryan Magnifica, untuk mengingatkan kembali mengenai definisi umum dari protokol itu sendiri. Di dalam networking, protokol merupakan aturan-aturan khusus atau standar yang digunakan untuk melakukan format dan memproses data-data yang ada. Serta protokol juga memungkinkan komputer untuk dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Salah satu fungsi dari protokol adalah pengalamatan atau enkapsulasi. Fungsi ini akan dijabarkan lebih lanjut pada slide selanjutnya. IEEE 802.1Q atau bisa disebut .1Q adalah suatu standar jaringan yang ditulis oleh standar IEEE 802.1 yang mendukung virtual LAN dalam jaringan Ethernet. Protokol ini memungkinkan setiap virtual LAN untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bridge atau switch. Jumlah maksimum virtual LAN pada jaringan Ethernet yang diberikan adalah 4094 yang didapat dari 4096 nilai yang disediakan oleh bidang VID 12 bit dikurangi nilai yang dicadangkan di setiap akhiran kisaran, yaitu nilai 0 dan 4095. Pada tahun 2011, .1Q memiliki fitur VLAN tagging. Lalu pada tahun 2014 diperbarui dengan menambahkan fitur shortest path bridging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatkur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan protokol yang kelompok kami pilih sebagai penugasan mata kuliah jaringan komputer. Di sini kami memilih protokol IEEE H02.1Q atau yang disebut dengan .1Q, yaitu merupakan standar jaringan yang ditulis oleh standar IEEE H02.1 yang mendukung virtual LAN atau VLAN dalam jaringan Ethernet. Protokol ini memungkinkan setiap VLAN untuk berbagi data, komunikasi satu sama lain dengan menggunakan bridge atau switch. Kemudian jumlah maksimum VLAN pada jaringan Ethernet yang diberikan adalah 4094 dengan rincian 4096 nilai yang disediakan oleh bidang VID 12 bit dikurangi nilai yang dicadangkan di setiap akhiran kisaran, yaitu 0 dan 4095. Nah, kemudian di sini merupakan gambar dari arsitektur VLAN bridge atau jembatan VLAN. Nah, di sini ada dua LAN yang terpisah. Kemudian di sini terdapat internal supplier service atau ISS. Kemudian di sini terdapat layanan MAC atau mungkin di sini dituliskan sebagai MS. Kemudian di bawahnya layanan MAC terdapat fungsi yang dikhususkan untuk metode media yang digunakan seperti Ethernet ataupun token ring. Kemudian di sini terdapat MAC Relay Entity. Di sini akan meneruskan atau memfilter frame antar port.
Kemudian pada higher layer entities, di sini lapisan yang mengelola fungsi dari lebih dari 2 port. Contohnya yaitu memantau status port. VLAN tagging. VLAN tagging cukup simpel. Provider akan memberikan 802.1key pada setiap frame yang diterima oleh customer dengan suatu virtual LAN tag yang unik. Dengan menggunakan virtual LAN tag yang berbeda-beda untuk setiap customer, maka dapat dipisahkan traffic tiap-tiap customer yang berbeda. Implementasinya dapat dilihat seperti ini. Jadi setiap frame yang dikirimkan nantinya akan ditambahkan suatu virtual LAN tag untuk mengidentifikasikan dan membedakan frame tiap customer. Lalu ada fitur shortest path branching. Shortest path branching digunakan untuk menyederhanakan konfigurasi pada jaringan multipath routing. Protokol ini menggantikan protokol yang lebih lama, yaitu Spanning Tree Protocols atau STP, dan cara kerjanya itu berkebalikan dengan STP. Jika STP memblokir redundant path yang berpotensi looping, shortest path bridge mengizinkan seluruh path untuk aktif dengan beberapa path cost yang sama. Nama saya Roberto Setiawan. Saat ini saya akan menjelaskan slide ke-6, yaitu problem yang ada pada protokol 802.1q tahun 2011 beserta solusinya. Problem di sini adalah switching loop. Switching loop terjadi pada layer kedua, yaitu ketika membuat sebuah topologi jaringan yang sifatnya redundansi, maka pastinya akan terdapat beberapa jalur yang digunakan. Misalnya saja jalur utama ataupun jalur backup. Namun di sisi lain, jalur-jalur tersebut dapat menyebabkan switching loop yang akibatnya bisa seperti broadcast storm atau duplicated frame. Untuk solusinya sendiri diperkenalkan pada protokol 802.1q tahun 2015. Caranya yaitu dengan mencegah frame ganda melalui Spanning Tree Protocol yang dibahas pada protokol 802.1d, ataupun dengan menggunakan shortest path bridging yang dibahas pada protokol 802.1aq. Kemudian penggunaan shortest path bridging juga memperluas batas virtual LAN yang awalnya 4.906 menjadi 16 juta. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana implementasi atau contoh dari protokol 802.1q ini. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Di switch 0 itu kita mengassign PC 0 dan PC 1 ke VLAN 10. Lalu juga kita mengassign PC 2 dan laptop 0 ke VLAN 20. Lalu di switch yang kedua, ini kita mengassign PC 3 di VLAN 10 dan printer 0 di VLAN 20. Nah, maka bisa kita katakan bahwa PC 0, PC 1, dan PC 3 ini itu adalah milik VLAN 10. Lalu PC 2, laptop 0, dan printer 0 ini adalah milik dari VLAN 20. Nah, di sini kita harus menghubungkan dua switch yang ada ini sehingga perangkat keras yang memiliki VLAN yang sama. Jadi misalkan di sini VLAN 10 di bagian ini dan VLAN 10 di bagian ini, itu VLAN-nya sama, itu dapat saling berkomunikasi. Sehingga penghubung dua switch ini yang di bagian sini dan sini, penghubungnya adalah satu kabel copper apa ini namanya? Copper crossover, satu kabel crossover
yang mana juga disebut terang. Jadi kabel ini disebut terang, penghubung ini disebut dengan terang. Nah, terang ini menyediakan VLAN ID untuk frame-frame itu melintasi di antara dua switch. Proses untuk menghubungkan VLAN yang berbeda ini disebut dengan trunking. Nah, dalam kasus ini ada dua port yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah access port. Jadi access port itu adalah switch port yang mengirimkan dan menerima traffic, sehingga access port hanya membawa traffic hanya untuk satu VLAN saja. Jadi kalau kita lihat di sini ada PC 0 dan switch 0 di sini ya, agak nggak kelihatan. Di sini switch 0. Nah, PC 0 dan switch 0 ini dia terhubung dengan access port. Nah, sementara port yang kedua adalah trunk port, atau bisa kita sebut dengan tag port. Nah, trunk port ini akan menambahkan tag VLAN ke frame Ethernet untuk mengindikasikan VLAN mana yang sesuai. Mungkin agak bingung. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan saya ingin mengirimkan suatu frame atau PTU dari PC 0 ke PC 3, yang mana VLAN-nya sama. Oke, jadi saya klik dulu add symbol PTU, saya buat simulation PC 0 ke PC 3. Ya, gini ya. Nah, di dalam PTU itu pasti juga ada frame Ethernet yang nanti juga akan melalui kabel copper straight ini ya, access port ini. Nah, frame yang barusan dikirim dari PC 0 ini, itu dia nggak memiliki informasi dari VLAN mana yang berada gitu. Jadi hubungannya dari PC 0 ke access port pada switch ini tidak mengerti apa-apa tentang VLAN dan kepemilikan VLAN-nya tersebut. Jadi misalnya kita simulasikan di sini, ya, dia sudah sampai switch. Nah, di sini dia baru sampai access port. Nah, ketika frame itu sudah sampai ke switch 0 sini, switch 0 itu mengetahui bahwa frame itu datang dari perangkat yang sudah dicap memiliki VLAN 10. Jadi, ketika dia sudah sampai setelah dari access port, nah itu dia membaca bahwa ini nih dari perangkat yang memiliki VLAN 10, sehingga nantinya frame atau PTU-nya ini akan dibawa ke VLAN 10 di sisi seberangnya. Jadi dia nanti akan dibawa ke VLAN 10. Nah, kalau dibawa ke VLAN 20 bagaimana? Yang pasti tidak sesuai. Jadi semacam validasi terlebih dahulu. Di sini pasti dia mengetahui bahwa ini dari VLAN 10. Kalau dikirimkan ke VLAN 20 pasti tidak akan sesuai. Namanya saja juga VLAN, Virtual Local Area Network. Nah, setelah diproses di access port ini selesai, switch 0 ini melakukan satu hal di dalam trunk port. Ingat tadi trunk port adalah tag port. Nah, jadi trunk port tadi tugasnya adalah menambahkan VLAN tag atau tag VLAN sama aja ke dalam frame Ethernet tadi. Jadi kalau kita ketahui bahwa di dalam frame-frame itu nanti akan disisipkan tag VLAN supaya untuk mengindikasikan bahwa ini VLAN dari VLAN 10. Jadi misalnya ada beberapa frame, lalu nanti akan dimasukkan VLAN 10, VLAN tag-nya. Setelah VLAN tag itu dimasukkan ke dalam frame Ethernet, maka frame yang baru tadi akan disebut dengan frame IEEE 802.1Q. Nah, prosesnya tadi, proses memasukkan VLAN tag ke dalam frame Ethernet itu disebut dengan tagging atau encapsulation. Nah, setelah itu dikirimkan melalui kabel copper crossover, dikirimkan ke switch 1. Ketika switch 1 itu sudah mendapatkan frame tadi melalui trunk port, switch 1 ini tahu dari tag VLAN. Sebentar, saya coba di sini. Nah, switch 1 ini akan tahu dari tag VLAN mana yang sudah dipasang tadi ya. Nanti dia akan dilanjutkan kemana gitu. Oh, ternyata ke VLAN 10.
dari tag VLAN yang sudah dipasang tadi kalau frame ini akan dilanjutkan ke PC3 atau VLAN 10. Nah, kita ingat lagi ya, tadi kan sudah masuk ke trunk port di switch 1. Lalu akan masuk ke access port di switch 1 juga. Nah, ketika masuk ke access port, itu kan tidak ada tag VLAN, atau tadi kita sebutnya dengan untagged port. Jadi access port itu nama lainnya adalah untagged port. Nah, sehingga setelah diterima oleh trunk port ini, switch 1 nanti akan membuang tag VLAN-nya tadi. Dia akan membuang tag VLAN-nya, kemudian dia baru masuk ke access port. Nah, setelah masuk ke access port di Fast Ethernet 0/1 ini, dia langsung akan dikirim ke PC3 yang memiliki VLAN 10. Coba kita simulasikan di sini. Nah, sudah sampai, masih in progress di sini. Ya, dan sudah disetujui oleh PC0. Jadi, proses ini adalah proses yang successful. Nah, jadi proses tagging dan trunking ini, tagging tadi itu kan dia memberikan VLAN tag dari switch 0 untuk dikirimkan ke switch 1 dari trunk portnya. Lalu trunkingnya adalah proses mengirimkan frame-nya tersebut dari switch ke switch lain. Jadi proses ini sudah sukses dan sudah selesai. Nah, bagaimana kalau misalkan kita kirimkan dari VLAN 20 ke VLAN 10? Apakah bisa atau enggak? Kita langsung coba pakai ke real time saja. Dari PC2 ke PC3, yaitu dari VLAN 20 ke VLAN 10. Ya, di sini terindikasikan bahwa dia failed, karena dia tidak sesuai dengan VLAN yang ada. Kita coba lagi, misalkan dari VLAN 20 ini, printer ke laptop 0. Dia successful, karena dia sesuai dengan tag VLAN yang tadi sudah dikirimkan. Nah, sehingga proses tagging dan trunking ini sudah sukses. Itu adalah salah satu implementasi dari protokol IEEE 802.1Q. Untuk slide terakhir akan dijelaskan oleh saya lagi, Robertus Agung Setiawan. Ini adalah topologi jaringan PVST Plus atau per VLAN spanning tree. Setiap VLAN yang diimplementasikan memiliki spanning tree-nya masing-masing. Pada gambar terdapat dua virtualan, yaitu virtualan 10 dan virtualan 20, yang artinya terdapat pula dua spanning tree. Spanning tree-nya sendiri dapat dilihat pada switch 1, yang mana adalah root bridge dari VLAN 10, dan pada switch 2 yang mana adalah root bridge dari virtualan 20. Spanning tree protokol digunakan untuk mencegah loop pada layer kedua, namun redundansi jaringan masih akan tetap berjalan. Ini adalah konfigurasi dari topologi jaringan pada Cisco Packet Tracer. Pertama-tama saya akan menampilkan daftar VLAN yang ada pada konfigurasi ini. Yang pertama ada VLAN 10, yang kedua ada VLAN 20, dan masing-masing memiliki status aktif dengan port virtualan 10 yaitu Fast Ethernet 10 dan virtualan 20 yaitu Fast Ethernet 20. Kemudian saya akan menampilkan trunking port untuk masing-masing interface virtualan. Yang pertama untuk virtualan 10 dengan interface Fast Ethernet 10. Trunking natif mode VLAN-nya adalah 10, yaitu virtualan 10 itu sendiri. Selanjutnya untuk virtualan 20, hasilnya adalah trunking natif mode VLAN-nya adalah VLAN 20. Tugas utama spanning tree protokol adalah dengan memonitor jaringan untuk menemukan semua link serta memastikan bahwa tidak ada terjadi loop
pada setiap link yang redundansi. Untuk itu saya akan menampilkan spanning tree-nya pada switch 0. Di sini untuk virtual LAN 10 terdapat interface yang sifatnya blocking atau blocking port. Kemudian untuk VLAN 20 terdapat blocking port dan forwarding portnya sendiri. Redundansi yang terdapat pada implementasi ini adalah pada root bridge VLAN 10. Selain sebagai root bridge, switch ini adalah sebagai secondary bridge VLAN 20, serta pada root bridge VLAN 20 sebagai secondary bridge VLAN 10. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang kami buat. Terima kasih sudah menonton.